Halo semuanya, ini adalah model baru dari konten saya hari ini. Nggak biasanya kita podcast, tapi kali ini ada seorang teman, seorang kenalan yang baik banget udah mau nyiapin waktunya. Namanya Agus Sigit Pramono. Betul. Betul ya? Beliau adalah seorang HR practitioner, udah 15 tahun, melalang buana di berbagai perusahaan. Yang saya tahu dia pernah di itu perusahaan besar banget, terus pernah juga di dan sekarang dia adalah seorang HR Analyst Manager di. Halo bro. Halo. Sehat bro. Sehat. Aku bener. Sebenarnya udah ketemu dari tadi, sebenarnya nggak apa-apa. Ini pertama kali juga kita bikin podcast. So kita mulai ya. Oke. Gue biasa manggil Kang Sigit, ya. Kang Sigit, lu kan udah 15 tahun jadi HR, Ya, betul. ya kan? Udah kemana-mana. Terus lu bikin usaha sendiri, Betul. usaha kafe. Teman makan bro. Nah, gue harus nanya ini sih. Sebelum gue pengen nanya ke sejarah hidup lu dulu ya. Ya. Mana lebih capek? Ngurusin orang, kasih HR, atau ngebuka usaha seperti ini? Oke. Sebenarnya kalau jawaban jujur mana yang lebih capek itu ngebangun ini. Kenapa? Karena kita dalam dunia kantor itu dalam kan itu jelas ya role-nya gitu ya. Entah itu jadi HRBP, entah itu jadi TA. Jadi skop yang dikerjakan itu gitu. Tapi pada saat coba untuk kayak ngebikin cafe, entah itu yang small atau enterprise besar gitu, itu kita harus berperan jadi multiple role. Nah, itu yang mungkin challenge-nya di situ. Jadi lu di sini finance juga, terus procurement juga, Ya. beli barang, Betul, betul. desainer juga, nata-nata kayak begini. Ya. Jadi kayak sesimpel menentukan nama gitu ya. Harusnya kalau di dalam korporasi itu nama itu atau brand itu kan biasanya didesain oleh orang corporate marketing atau apapun itu ya. Tapi kan di sini karena memang belum ada tim yang lengkap, ya jadi si ownernya itu memikirkan sampai segitunya gitu. Jadi kita harus bisa kayak ya jadi multiple role itu. Tapi artinya nih ya kan, ilmu lu di HR, selama ini lu kan HR analis ya, banyak berkutat dengan data apa segala macam gitu. Kepake nggak sih pas bikin bisnis? Kepake banget. Contohnya kayak gimana? Contohnya kita managing people lah ya. HR itu kan paling deket sama people ya. Nah, kalau cafe itu pasti ada karyawannya gitu ya. Entah di bagian depannya itu waiters, di belakangnya itu ada koki. Masing-masing itu punya peranan yang berbeda-beda, punya tanggung jawab yang berbeda-beda dan punya SOP yang berbeda-beda. Nah, kita gimana hal kecil nge-manage mereka supaya kompak, supaya tahu tanggung jawabnya masing-masing. Oke. Sambil lu cerita dikit ya. Oke. Lu kan udah 15 tahun nih pengalaman di HR. Apa sih bikin lu tertarik bikin usaha kuliner? Gue tahu lu sebelumnya lu kan punya akuarium juga. Ya kan ya, kayaknya jiwa wirausaha lu tuh gede banget. Sedangkan gue tahu gaji lu juga nggak kecil-kecil amat perasaan. Kenapa sih? Sebenarnya basicnya itu karena ketertarikan gue aja sih Kak. Usaha ini sebenarnya gue udah mulai diperkenalkan gitu ya, mulai kayak dipaparkan itu sejak kecil. Jadi singkat cerita, bokap gue itu udah memang punya usaha yang dulu waktu kecil gue udah mulai diikut sertakan. Usaha apa kalau boleh tahu bokap lu? Dulu usaha ternak, kambing dan sapi. Wow. Sebelumnya punya, kalau sekarang bilang tuh Madura gitu ya, kelontong Madura kan. Nah itu udah pernah juga punya gitu. Jadi memang dunia bisnis itu udah dipapari dari kecil gitu. Makanya entah kenapa mungkin ada darah yang mengalir gitu ya, yang bisa bikin bisnis itu menjadi sesuatu yang menarik. Nah, gue ngeliat cafe lo nih ya, vibe-nya enak banget guys vibe-nya. Bisa kelihatan lah ya. Ya ini di bagian luarnya, bagian dalamnya ber-AC. Ini pertanyaan paling serius nih yang pengen gue tanyain ke lu sebenarnya ya. Sebenarnya lo tuh lebih ke tim kopi susu gula aren atau espresso hitam tanpa drama? Berhubung gue suka yang manis-manis gitu ya. Jadi gue lebih suka yang kopi susu. Gitu. Lo suka kopi susu? Kopi susu gitu. Ya kalau anak-anak sekarang apa namanya ya? Ya mungkin lebih kopi kekinian benar. Terus kenapa sih lu pengen buka kafe? Karena kan bisa jadi pengalaman lu yang lama itu di HR, kenapa lu nggak misalnya kayak jadi konsultan HR? By the way, gue konsultan HR di company yang lain. Nah, kenapa lu nggak coba ke arah sana? Atau misalnya bisnis online gitu ya? Kenapa sih lu pengen fokus di bisnis kuliner kayak bikin kopi dan makanan seperti ini? Simpelnya gue pengen cari sesuatu yang beda.
gitu ya. Kalau mungkin kalau di Sesuatu yang beda dari view lu berarti kan? iya, dari ya, sesuatu yang di dunianya itu beda. Jadi kalau konsultan HR itu ya sama bisnis benar, tapi masih relate ke HR gitu. Ya. Ilmunya benar-benar mirip. Tapi Sip. kalau kita buka kayak kafe, coffee shop atau apapun, itu akan jauh berbeda gitu. Ya mungkin sama kayak managing people tadi sama, tapi akan ada banyak hal-hal baru yang kita temuin. Sesimpel kayak misalnya kita bikin espresso gitu ya. Jenis kopi itu ada berapa macam sih? Nah, itu sesuatu yang kita pelajarin di luar dunia HR, Kang. Nah, itu sesuatu ilmu yang baru. Wah, ternyata selain kayak baca SOP, baca policy atau peraturan perusahaan, ternyata baca-baca tentang cara mengekstrak kopi dengan benar itu lebih menarik gitu ya. Ya. Makanya dari situ kayak ini aja gitu. Ini yang berbeda gitu. Gue juga kalau nge-review pertama perusahaan, baca SOP, ngantuk-ngantuk ya. Iya, benar. Iya, iya. Kang, kalau gitu gue nanya dong, penasaran juga sih, pengalaman lu sebagai HR, practically ya, masuk nggak sih pas lu ngebangun bisnis cafe ini? Maksud gue, lu nerapin nggak sih onboarding ke karyawan baru, bikin SOP, cara bikin kopi yang enak tuh kayak gimana? Oke. Sebenarnya sama ya kayak kita bikin cafe itu sama aja kayak kita bikin perusahaan gitu ya. Pasti harus ada baseline atau fondasi standar prosedur gitu ya. Mungkin nggak sekompleks itu, Kang. Tapi kayak misalkan hiring lah gitu. Gue mau coba rekrut karyawan baru nih gitu ya. Pasti akan ada kualifikasi yang gue udah tentuin. Gitu, standar gaji, operasional jam kerja, dan lain itu sesuatu yang baku yang harus kita define atau mapping di awal gitu ya. Nah kebetulan karena memang basicnya gue pengalaman HR gitu ya, jadi gue tahu harus kriteria orang seperti apa sih yang cocok untuk bisnis gue gitu. Jadi lu ada syarat sendiri buat ada. Contoh sesimpel misalnya di lokasi cafe gue tuh di Depok, gitu ya. Gue open position lewat online gitu ya. Nah pada saat gue posting kan akan ada banyak tuh ya yang nge-apply gitu dan ngirim CV. Filtrasi gue pertama kali adalah gue usahakan orang area sekitar dulu. Gitu. Jadi gue coba cari area yang dekat. Yang kedua supaya apa? Supaya dari jarak ke rumah dia ke sini itu gak terlalu jauh. Ya. Cost-nya juga nggak besar gitu ya. Jadi makanya usahakan seperti itu dulu. Terus kita bicara kalau gue udah nemu karyawan baru, onboarding itu partnya pasti ada. Karena gue harus mengenalkan tentang cafe ini dulu. At least menunya lah apa aja. Nah betul, menunya kan produk unggulan. Jadi pada saat kita nge-serve pembeli, kan kita harus jual kayak pada saat orang itu beli kopi gitu, kita harus menawarkan produk kita yang lain. Nah produk kita yang unggulannya apa sih yang bisa kita jual ke customer? Gitu, makanya dia harus tahu product knowledge. Gitu kan itu sesuatu yang juga kita pelajarin di korporasi gitu ya. Dan gimana cara kita kayak bikin customer satisfaction gitu, kepuasan pelanggan. Lu ngukur? Nah ngukur itu, tapi dengan dia biasanya repeat order ataupun dia gue lihat history data, oh ini orang udah beberapa kali kesini gitu. Nah berarti kan itu bisa jadi customer loyal. Terus yang kedua pada saat kita punya brand baru, kita offer dia dulu. Entah itu free atau apa namanya yang lain-lain ya kita gitu untuk retention. Oke. Gue pernah bikin usaha juga. Yang paling gue keselin, itu kalau karyawan kasbon. Kalau karyawan? Kasbon. Gue benci banget, kayak nggak profesional gitu. Iya. Di sini ada yang kasbon nggak? Kalau ada, lu apa yang lakuin? Oke. Nah kebetulan kalau untuk yang khusus di sini ya itu nggak ada, gitu ya. Entah itu memang karena secara mereka itu finansial udah cukup dipenuhi gitu ya. Tapi pengalaman kasbon karyawan itu ada. Gitu. Nah, ya pada dasarnya mungkin namanya orang ada kebutuhan ya. Biasanya gue set limitasi, gitu ya. Kalau dia kasbonnya udah melebihi dari pendapatan dia gitu ya per hari atau kita asumsi per bulan, per minggu lah misalkan. Contoh gaji dia misalkan sehari 100.000, terus kasbon 1.000.000, potongannya Pak, potong aja sehari 80.000 jadi sisa 20.000. Nah itu nggak akan gua kasih. Karena pada saat kita bekerja tanpa udah tahu, wah
bulan ini gue nggak dapat apa-apa, cuman itu akan Iya. secara nggak langsung bener ya, itu Iya. mempengaruhi productivity. Mana lebih stres menurut lo? Ngadepin karyawan yang minta-minta kasbon atau minta gaji, sama ngadepin customer yang bilang, Kopinya kurang creamy dikit deh. Buat gue sih kalau customer itu komplain atau ngasih masukan, ya itu jadi, atau kritikan itu jadi apa namanya, poin buat improve. Oh berarti kita ada sesuatu yang harus perbaiki. Nah tapi perlu diingat yang satu kopi susu itu kita kasih ke 10 orang, belum tentu 10-10-nya suka. yes. Betul. Jadi kita kayak selama sebagian besar customer itu nggak komplain, ya udah kita nggak perlu merubah. Kita harus punya satu keunikan produk kita gitu. Mungkin kayak sesimpel kayak gini Kang, kita sama-sama tukang kopi susu gitu ya. Tapi lu bukan tipe yang suka creamy, gue suka creamy gitu ya. Pada saat lu ketemu yang nggak creamy, lu pasti akan komplain. Tapi pada saat gue suka, gue akan senang gitu. Itu kan point of view yang berbeda ya. Ya baik lagi, produk kita emang produk seperti apa. I see. Gitu. Tapi oke. Tapi yang gue ambil adalah lu lebih senang kalau ada customer komplain, karena itu buat feedback buat lo, to improve yourself. Iya, benar. Kalau HR sering ngomongin soal employee experience. Dulu kita di perusahaan, kita pernah kerja bareng by the way. Dulu kita ada yang namanya employee engagement survey. Lu sekarang ngerasain nggak sih lu juga ngurusin customer experience juga? Apa yang berubah dari lu selalu tahu customer experience-nya kayak begini gitu? Oke. Nah, kalau kita melihat customer experience itu atau survei gitu ya kan, pasti harus ada tools yang menjadi data point. Ya, berhubung gue orang data gitu ya, jadi gue harus sesuatu itu harus nggak boleh abu-abu, harus ada datanya gitu. Nah, gue ngambil dari mana sih? Gitu kan? Nah itu sesimpel gue ngambil dari Google Review. Makanya lu taruh link. Ya, gue provide satu, belikan review buat kita, dan gue itu bener-bener melihat rating di situ. Apa review paling unik yang pernah lu dapat? Review paling unik. Nah, apa? Ada yang ngomong kasar kah? Ada yang bilang nyasar kah atau gimana? Sebenarnya hampir semua komen tuh relate sih, gitu ya. Tapi sesimpel gini, ternyata bukan produk aja yang dinilai, tapi cara menyajikan kita, cara kita menyambut karyawan juga dinilai, cara menyambut customer itu dinilai kan. Oh ya. Jadi kayak ada yang bilang gua nggak disambut nih gitu. Iya, jadi kayak lo naruh dan selamat menikmati atau apapun, atau pas lu naruh diem aja, itu bener-bener jadi tolak ukur mereka gitu. Wow. Gitu. Dan itu ada pada saat itu ada customer overall dia komen panjang banget ya. Hampir semua lini dia komen, dari mulai lokasi, produk, kenyamanan sampai dengan servis. Nah, satu hal yang dia ngasih bintang nggak 5 gitu ya, itu di servis. Gitu. Nah, namanya karyawan itu kan nggak semuanya bawanya happy gitu ya. Kadang itu impact-nya, nah itu impact ke kerjaan. Nah, biasanya kan ya apapun masalah yang lu hadapin di rumah gitu ya, ya udah ditinggal di rumah gitu. Iya. Tapi nggak semua orang bisa begitu. Iya, nggak semua orang ya. Dan itu pada saat lu bad mood gitu ya, dan lu memperlihatkan itu ke customer, dia itu kan jadi penilaian mereka. Produknya bagus, tempatnya nyaman, harganya oke, pelayanannya kurang. Itu menghancurkan 3 poin tadi. Wow. Gitu. Itu jadi data yang kayak engagement survey gitu. Dan kita sebagai owner harus cepet-cepet, ya kasarnya reaktif lah ya. Gitu ya. Walaupun sebenarnya reaktif itu kan harusnya bisa kita preventing ya. Tapi itu harus, kalau gue pribadi, gue harus bahas. Jadi kayak stand up meeting gitu. Oh, lo ada meeting juga sama karyawan? Ada. Nggak setiap hari. Biasanya minggu. Tapi kalau ada kejadian-kejadian yang memang harus kita segerakan untuk meeting, ya kita set. Wow. Iya sih. Bahkan restoran Michelin Star aja tetap pelayanannya harus oke. Betul. Iya kan? Betul. Seenak apapun kalau pelayanannya nggak oke ya. Betul. Rusak semuanya. Betul. Oke, nah sekarang menurut lo kan pernah
kena efisiensi ibarat. Hmm. Which is menurut gua blessing in disguise karena lu bisa fokus ke sini. Nah, menurut lu kalau ada cara-cara lain yang mau pensiun atau misalnya kena PHK gitu ya, bisa nggak sih mereka survive di dunia kuliner? Skill apa sih yang sebenarnya bisa dipakai banget sebagai seorang mantan HR? Ya terutama di bisnis kuliner, karena lu punya pengalaman di sini. Oke. Bisa survive atau enggak, harusnya kesempatan itu ada di semua orang ya. Jadi bisa survive atau enggak harusnya punya kesempatan yang sama. Entah itu dari profesional atau memang dari basicnya dari dunia bisnis gitu ya. Jadi emang udah lama di bisnis. Nah, bedanya adalah mungkin kalau kita dari profesional ke bisnis itu akan lebih berat. Karena kita masuk dunia yang benar-benar berbeda. Misalnya lu dulu HR, HRBP, orang atau payroll gitu ya. Nah, tapi kalau pada saat lu menjalankan bisnis, lu harus memikirkan semuanya. Dari mulai lu sebagai CEO-nya, CFO-nya, CEO-nya gitu ya. Dan itu pengalaman yang kalau emang kita belum pernah ya akan struggle ya. Gitu ya. Paling kita bisa lihat dari YouTube atau apapun. Tapi balik lagi, kalau gue menjalankan pribadi, mungkin itu sebagai panduan kita. Tapi kayak di actualnya itu ya sense. Tapi gimana sih gue ngedapetin big signal? Lo bilang kalau misalnya udah kerja jadi punya pengalaman. Tapi bisnis ini kalau lo buka bisnis sendiri itu bakal menjadi dunia yang berbeda dari kalau juga di kantoran. Mungkin kita sama-sama agree, opportunity pasti ada. Tapi to survive, what do you think? Itu kita mesti, percaya nggak percaya ya. Mungkin kalau kita mau buka usaha itu kita bisa pakai jasa konsultan untuk kayak yang sekarang yang lagi hype itu apa sih? Kita cari tahu marketnya. I see. Nah, kalau gue pribadi itu sesuatu yang gue jalanin dulu, gue akan baru tahu gitu. Oh, jadi lu ngerjain sendiri dulu? Ngerjain sendiri dulu. Jadi kayak tempat ini gitu ya, teman makan. Nggak ada kepikiran tadinya tuh buka toko kopi. Jadi pada saat gue nemu tempat ini yang strategis, gue bingung nih bikin apa ya gitu ya. Yang apa ya? Oh yaudah kopi kafe aja deh. Padahal kafe itu udah banyak. Tapi balik lagi, gue harus punya produk yang beda dari kafe lain. Gitu. Entah itu misalkan di kopinya, entah itu di makanannya, atau entah di harganya gitu. Gitu kan? Oke. Jadi poinnya adalah lo kalau mau survive, lo harus prepare dulu yang bener. Cari dulu marketnya kayak gimana. Market, betul. Sama produknya mau apa. Tadi, by the way, tadi Kang Sigit sempat ngasih sampel kopi coklat sama kopi banana ya? Banana ya, rasa banana. Itu bener-bener beda cuy. Gue baru nyium doang sih. Belum nyobain, maybe next time ya gue cobain ya. Oke, Kang, kalau gitu kalau lu punya pesan buat teman-teman HR atau ya karyawan lah ya. Teman-teman karyawan yang masih kerja gitu ya. Yang lagi bosen atau takut keluar dari zona nyaman. Atau takut kena efisiensi lagi karena kita nggak tahu ya. Betul. Dulu kita ngira pas COVID malah banyak efisiensi. Turns out company itu bertahan. After efisiensi gelombang pertama bubble burst. Itu efisiensi gila-gilaan. Terus gelombang kedua akhir tahun lalu atau pertengahan tahun ini. Mungkin ada juga teman-teman yang masih takut gitu kan ya. Lu mau bilang apa ke mereka? Oke. Sebenarnya dengan kita kehilangan pekerjaan itu bukan kehilangan rezeki gitu. Jadi bukan kehilangan rezeki. Kehilangan pekerjaan bukan kehilangan rezeki. Wow, awesome. Oke. Jadi benar. Tuhan itu atau Allah itu akan punya jalan ya. Gitu ya. Nah, kita sebagai manusia satu hal yang perlu kita ingat adalah preventing. Ya kayak misalkan kalau teman-teman. Sorry, preventing atau preparation? Preventing. How to prevent gue bakal di layoff? Jadi kita fokusnya bukan how to prevent kita nggak kena layoff gitu. Tapi gimana kita prevent supaya pada saat kena layoff kita tetap survive. Oke. Gitu ya. Paham. Jadi sumbernya gitu. Kalau dalam keuangan gitu ya, biasa kita dalam kalau kerja itu satu sumber ya. Preventing dapur berhenti ngebul. Ya. Itu maksudnya. Oke. Simpelnya gitu. I see.
Gitu. Harus cari, harus usaha terus lah ya, nggak cuman dari satu source doang. Ya. Tapi coba cari-cari yang lain. Oke, terakhir, cita-cita lu buat kafe ini apa? Menurut lu pengen buka cabang baru lagi atau satu cukup? Oke, kalau buka cabang lagi pengen. Cita-cita gua sebagaimana mungkin gua membuka lapangan pekerjaan buat orang sekitar. Gitu. Wow, oke. Bagus banget. Misi lu mulia sekali. Bisa banget ya. Enggak, gue nggak bilang klise, tapi mulia banget. Lu pengen ngebantu orang sekitar. Nah, Ya makanya lu kalau ngerekrut selalu dahulukan orang yang deket sini. Iya, betul. Soal keterampilan bisa dilatih, betul. ya kan ya? Selama ada kemauan. I see. Wow. Mulia sekali Kang Sigit ini ya. Oke guys, itu pertanyaan penutupnya. Thank you Kang Sigit dan teman kafe sudah mensponsori video ini. Gak bercanda. Anyway, itu hasil interview kita hari ini. Coba kalau teman-teman punya masukan ya dalam membuka usaha seperti apa. Karena memang banyak konten gue sebelumnya bilang di Indonesia ini kalau buka usaha banyak banget jegalannya atau segala macam. Tapi ingat ya, kita yang namanya manusia tetap usaha, tetap ikhtiar, rezeki mah Tuhan yang ngatur. Betul. Agree ya? Iya. Itu aja hari ini. Thank you udah nonton. Peace.